Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggit Florensita dari Prodi Sains Data ingin mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Kasus Korupsi Enron Corporation, Analisis Kasus Keuangan Terbesar dalam Sejarah Bisnis Amerika Serikat. Enron Corporation, sebuah perusahaan perdagangan energi yang berbasis di Houston, Texas dibentuk pada tahun 1985 sebagai penggabungan dua perusahaan gas, Houston Natural Gas dan Internot, peringkat ketujuh perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan dianggap sebagai salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Selama beberapa tahun berikutnya, nama Enron menjadi sinonim dengan penipuan dan korupsi perusahaan berskala besar. Enron Corporation mengajukan perlindungan kebangkrutan di Pengadilan New York pada tanggal 2 Desember 2001, yang menjadi salah satu skandal perusahaan terbesar di dunia. Kasus Enron Corporation. Enron terlibat dalam kasus besar yaitu praktik keuangan yang curang, manipulasi laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang meragukan. Kasus ini muncul pada tahun 2001 ketika Enron secara tiba-tiba mengumumkan kebangkrutan yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat saat itu. Sebelum kebangkrutannya, Enron sudah berhasil memperoleh citra sebagai perusahaan yang sukses dengan keuntungan yang luar biasa. Tetapi, pengembangan bisnisnya yang cepat melalui entitas keuangan khusus yang tidak transparan dan praktik akuntansi yang kompleks menyebabkan manipulasi informasi keuangan. Praktek ini bertujuan menutupi kerugian perusahaan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan laporan keuangan yang sangat bias dan tidak akurat. Kasus Enron terkemuka ketika terungkap bahwa perusahaan tersebut telah menyembunyikan utang besar dalam entitas terpisah yang dikelola oleh para eksekutif perusahaan. Ketika kebenaran tentang keuangan Enron terungkap, harga saham perusahaan anjlok drastis dan Enron menyatakan kebangkrutan pada tanggal 2 Desember 2001. CEO Enron Corporation. Sebuah artikel di majalah Fortune berjudul Is Enron Overpriced yang ditulis oleh Bethany McClellan juga mempertanyakan bagaimana Enron mampu mempertahankan harga sahamnya yang diperdagangkan senilai 55 kali dari nilai penghasilannya. McClellan berpendapat bahwa analis dan investor Enron tidak sepenuhnya memahami bagaimana cara Enron meraih keuntungan. Berdasarkan informasi dari Chanos, McClellan kemudian juga meneliti formulir 10K Enron dan menemukan transaksi-transaksi aneh, arus kas yang tidak stabil, serta hutang yang besar. Hutang yang besar terutama menjadi perhatian McClellan karena bagaimana mungkin sebuah perusahaan dengan profitabilitas yang baik justru menambah hutangnya dalam skala yang cepat. Sebelum menerbitkan artikel tersebut, McClellan mencoba menghubungi salah satu eksekutif Enron, Jeffrey Skilling, untuk mendiskusikan temuannya, namun Skilling menuduhnya tidak etis karena tidak secara lengkap melakukan riset terhadap perusahaannya. Pada kesempatan lainnya, Skilling yang saat itu menjabat sebagai CEO Enron bahkan melakukan serangan verbal kepada analis Wall Street Richard Grubman yang mempertanyakan praktik akuntansi Enron yang tidak wajar. Grubman saat itu mengeluhkan bahwa Enron adalah satu-satunya perusahaan yang tidak menerbitkan neraca keuangan bersamaan dengan laporan pendapatannya. Pada akhir 1990-an, saham Enron diperdagangkan dengan harga antara 80 sampai 90 dolar per lembar dan sedikit sekali yang mempertanyakan ketidakjelasan pelaporan kinerja keuangan perusahaan ini. Pada pertengahan Juli 2001, Enron melaporkan penghasilan senilai 50,1 miliar dolar, hampir 3 kali lipat dari penghasilan tahun sebelumnya. Tetapi meski begitu, margin profit perusahaan masih tetap berkisar pada angka 2,1% dan harga saham perusahaan turun hingga lebih dari 30% dibandingkan harga pada kuartal yang sama tahun 2000. Seiring perjalanan waktu, Enron harus berhadapan dengan tantangan operasional, misalnya kesulitan logistik dalam operasional unit penjualan broadband komunikasi. Juga kerugian yang harus ditelan Enron dalam proyek Double Power, pembangkit listrik tenaga gas di India yang dipenuhi kontroversi harga tinggi dan suap. Enron juga harus menghadapi kritik terkait peran anak perusahaannya, Enron Energy Service,
dalam krisis listrik yang menimpa negara bagian California pada tahun 2000 sampai 2001. Pada tanggal 14 Agustus, Skilling mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi CEO Enron setelah berada di posisi tersebut hanya 6 bulan. Skilling menyebutkan alasan pribadi sebagai dasar pengunduran dirinya tersebut. Namun pengamat memperhatikan bahwa beberapa bulan sebelum pengunduran diri tersebut, Skilling telah menjual 450.000 lembar saham Enron miliknya senilai 33 juta dolar. Meski begitu, Kenneth Lay yang menjabat sebagai chairman Enron memastikan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kinerja perusahaan di balik pengunduran diri Skilling. Lay kemudian mengambil alih peran sebagai CEO. Kenneth Lee Lay. Lay adalah CEO dan Ketua Enron Corporation dari tahun 1985 hingga pengunduran dirinya pada tanggal 23 Januari 2002. Kejayaan Enron yang dipimpin oleh Lay tidak berlangsung lama. Di tahun 2001, nilai saham Enron menurun. Ini memaksa Lay melakukan segala cara untuk menjaga nilai saham Enron. Dia bahkan menjual sahamnya dengan harga murah ke para karyawan dan berjanji bahwa nilai saham Enron akan segera kembali melambung. Pada tahun 2001, perusahaan Lay akhirnya terkena likuidasi sebesar 300 juta dolar. Pada tanggal 7 Juli 2004, secara mengejutkan, Lay didakwa oleh Dewan Juri dengan 11 tuduhan penipuan dan pada tanggal 25 Mei 2006. Setelah 4,5 tahun dipersiapkan oleh jaksa pemerintah, Lay dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 45 tahun hukuman beserta denda uang. Belum sampai menjalani hukumannya, Lay terlebih dahulu meninggal dunia saat berlibur di Snow West, Colorado pada tanggal 5 Juli 2006. Jasadnya kemudian diautopsi dan dilaporkan bahwa dia meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh penyakit arteri koroner. Jeffrey Keith Skilling. Pada tahun 1990, Skilling dipekerjakan jauh dari MC Kinsey oleh Kenneth Lay untuk bekerja di Enron Corporation. Ia menjadi ketua dari Enron Gas Service CO di tahun 1991. Pada tahun 1997, ia dipromosikan menjadi Presiden dan Chief Operating Officer. Saat menjabat, Skilling mendorong strategi investasi agresif dan membantu membuat Enron pedagang grosir terbesar dari gas dan listrik. Ia menjadi CEO di tahun 2001 menggantikan posisi Lay. Perlahan tapi pasti, Enron membangun House of Cards, rekaman keuntungan aktual di masa depan untuk mengembangkan harga sahamnya. Pada bulan Agustus 2011, Skilling tak terduga mengundurkan diri. Saat itu sedang terjadi krisis energi California. Pada Desember 2011, perusahaan ini dinyatakan bangkrut pada tahun 2006. Skilling dihukum karena beberapa tuduhan kejahatan federal sebagai sekongkol dengan orang dalam, melakukan penipuan sekuritas, dan membuat pernyataan palsu kepada auditor. Kebangkrutan Enron merupakan kasus kebangkrutan yang pernah ada di Amerika Serikat karena biaya miliaran investor lenyap dan 20.000 pekerja terpaksa di PHK. Dampak masif dari kasus korupsi Enron Corporation. Kebangkrutan Enron ini berakibat bagi masalah keuangan yang signifikan bagi yang memegang saham, investor, karyawan. Saham Enron yang awalnya tinggi menjadi tidak ada harganya, sehingga menyebabkan kehancuran kekayaan bagi banyak orang dan lembaga keuangan yang ada. Kehilangan ribuan pekerjaan. Harga saham Enron mulai merosot drastis, turun dari 90,75 pada Agustus 2000 menjadi 0,26 dolar Amerika Serikat pada penutupan pada 30 November 2001. Saat harga turun, Lay menjual sejumlah besar saham Enron-nya, sambil secara bersamaan mendorong karyawan Enron untuk membeli lebih banyak saham dan meyakinkan mereka bahwa perusahaan sedang bangkit. Rekening tabungan pensiun karyawan habis, sementara harga saham Enron terus anjlok dan menghapus sekitar 5.600 pekerjaan. Faktor penyebab kasus korupsi. Budaya perusahaan yang korup. Enron memiliki budaya perusahaan yang menginginkan keberhasilan dengan segala cara, termasuk menggunakan praktik yang meragukan untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih tinggi. Praktik manajemen yang meragukan. Kepemimpinan perusahaan terlibat dalam praktik-praktik akuntansi kreatif yang meragukan, termasuk menyembunyikan utang dan kerugian dalam entitas bisnis terpisah. Ketidaktransparan laporan keuangan Enron yang menggunakan metode akuntansi yang rumit dan sulit dipahami untuk menyembunyikan kerugian dan memperindah laporan keuangannya, sehingga membuat informasi yang diberikan kepada publik tidak akurat. Jumlah dana dan sanksi hukum yang diterima. Jumlah dana yang
terlibat sangat besar. Jumlah dana yang terlibat mencakup miliaran dolar, yaitu merugikan investor miliaran dolar Amerika Serikat dan melikuidasi hampir 2,1 miliar dolar Amerika Serikat dalam rencana pensiun. Sementara sanksi hukum yang diberlakukan meliputi denda besar dan hukuman penjara bagi beberapa individu yang terlibat dalam skandal tersebut, seperti CNN Kenneth Cap Anderson. Bahkan pemerintah Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dan Cap Anderson untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintah di Amerika. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu, dari kasus Enron Corporation ini adalah bagian Enron menggunakan praktik keuangan yang tidak etis untuk menutupi kerugian perusahaan, yang akhirnya mengakibatkan kebangkrutan dan memunculkan kepercayaan publik yang hancur terhadap perusahaan dan pasar keuangan. Kasus Enron tetap menjadi peringatan penting tentang pentingnya integritas, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik dalam dunia bisnis. Dari kasus Enron Corporation ini, kasus tersebut menyoroti kelemahan dalam tata kelola perusahaan, pentingnya integritas, transparansi, serta perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dalam dunia bisnis. Kasus ini menjadi tolak ukur bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk memperbaiki praktik bisnis mereka agar lebih transparan, etis, dan akuntabel. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.